Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang bocoran soal-soal ujian sekolah Matematika SMP dan MTS kelas 9 tahun 2023. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama, hasil dari dalam kurung 16 dibagi 2 tutup kurung ditambah dalam kurung negatif 5 kali 2 tutup kurung dikurang negatif 3 tutup kurung adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, jika ketemu soal seperti ini, ingat istilah kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Itu urutan dalam operasi dalam matematika. Nah, namun jika terdapat tanda kurung seperti ini, maka selesaikanlah operasi yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Perhatikan, kita selesaikan yang di dalam kurung pertama sini. 16 dibagi 2 hasilnya 8, lalu ditambah. Negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10, lalu negatif kali negatif hasilnya positif. Lanjut lagi, perhatikan. 8 ditambah negatif 10 itu hasilnya negatif 2. Lalu ditambah 3 maka hasilnya positif 1. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Hasil dari 2 akar 12 ditambah 3 akar 75 dikurang akar 300 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. 2 akar. Nah, jika ketemu soal seperti ini, usahakan angka yang di dalam tanda akar ini, itu angkanya harus sama. Bagaimana membuat dia jadi sama? Tentunya kita sederhanakan bentuk akarnya terlebih dahulu. Perhatikan sini. 12. 12 ini kan nilainya sama dengan 4 dikali dengan 3. Ya kan? Dimana 4 kali 3 hasilnya 12. Kenapa harus angka 4 kali 3? Kenapa tidak 6 kali 2 misalnya? Karena perhatikan, syarat untuk merubah dia menjadi perkalian dua angka seperti ini, salah satu angkanya itu harus bisa ditarik akarnya. Contohnya di sini kan akar 4 ada hasilnya. Makanya di sini kita buat 4 kali 3. Oke, lalu ditambah 3. Lalu akar 75 nilainya sama dengan 25 dikali 3. Kenapa harus 25 dikali 3? Kenapa tidak perkalian angka yang lainnya? Ingat sekali lagi, perkalian dua buah angka yang salah satu angkanya itu harus bisa ditarik akarnya. Contohnya di sini akar 25 itu kan ada hasilnya. Oke, lanjut dikurang akar 300 nilainya sama dengan akar 100 dikali 3. Ya kan? Karena akar 100 itu bisa ditarik akarnya. Lanjut sama dengan 2 dikali akar 4 itu hasilnya 2. Setelah itu baru kita tulis akar 3-nya. Ditambah 3 lalu akar 25 hasilnya 5. Setelah itu baru kita kalikan dengan akar 3 yang tinggal di dalam sini. Lalu dikurang akar 100 hasilnya 10 lalu dikalikan dengan akar 3. Sama dengan 2 kali 2 4 lalu akar 3 ditambah 3 kali 5 hasilnya 15 lalu akar 3. Lalu dikurang 10, lalu dikalikan dengan akar 3. Sama dengan, sekarang karena angka di dalam tanda akar sudah sama, maka kita kelompokkan angka di depan tanda akar. Perhatikan, 4, lalu ditambah 15, lalu dikurang 10, baru setelah itu dikalikan dengan akar 3. Lanjut sama dengan 4 ditambah 15, lalu dikurang 10, itu kita peroleh hasilnya 9. Jangan lupa setelah itu dikalikan dengan akar 3. Maka jawabannya yaitu 9 akar 3. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Hasil dari 25 pangkat 1 per 2 dikali 8 pangkat 4 per 3 adalah. Oke, perhatikan di sini caranya. 25. Itu kan nilainya sama dengan 5 pangkat 2. Nah, jangan lupa pangkat di luarnya juga kita tulis. Pangkat 1 per 2.
Lalu dikali 8, nilainya itu sama dengan 2 pangkat 3. Lalu pangkat dari luarnya juga kita tulis 4/3. Sama dengan. Oke, perhatikan. Pangkat 2 di sini, itu boleh kita kalikan dengan pangkat setengah di luarnya. 2 dikali setengah, perhatikan. 2, sama-sama kita coret. Maka yang tinggal itu 5 pangkat 1. Lalu dikali. Begitu juga dengan pangkat 3 di sini, itu boleh kita kalikan dengan pangkat 4/3. Perhatikan, 3 sama 3 sama-sama habis dibagi. Maka nanti yang tinggal itu 2 pangkat 4. Sama dengan 5 pangkat 1 hasilnya 5. Lalu perhatikan, 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 6. 16. Sehingga jawaban akhirnya itu 5 dikali 16 hasilnya adalah berapa? Yaitu 80 tentunya. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, perhatikan di sini, 8 liter. Ini untuk menempuh jarak 56 km. Nah, lalu perhatikan jarak yang ditempuh 84 km. Maka bensin yang diperlukan berapa? Oke, perhatikan di sini. Nah, sekarang kita perhatikan perbandingannya terlebih dahulu. Ingat, semakin jauh jarak yang akan kita tempuh, tentunya akan semakin banyak bensin yang kita butuhkan. Perhatikan di sini. Sini jarak yang ditempuh 56 km. Maka bensin yang dibutuhkan 8 liter. Kalau 84 km jarak yang ditempuh, tentunya akan semakin banyak. Perhatikan, yang di bawah sini akan lebih semakin banyak dari 8 liter ini. Ya kan? Nah, itu artinya kita akan membutuhkan lebih banyak bensin lagi daripada yang bagian atas ini. Sekarang, perhatikan perbandingannya. Kecil, besar. Di sini juga kecil, besar. Karena bagian sini akan lebih besar daripada 8 liter. Karena perbandingannya sama, maka kita gunakanlah rumus perbandingan senilai. Kalau seandainya nanti kita ketemu perbandingannya seperti ini. Perhatikan, kecil, besar. Sedangkan sini, besar, kecil. Maka kita gunakanlah rumus berbalik nilai. Oke. Nah, sekarang perbandingan senilai. Maka cara penyelesaiannya yaitu, perhatikan, 8 per X sama dengan 56/84. Sekarang tinggal kita kali silang saja. Perhatikan. 8 dikali 84 sama dengan 56 dikali X. Sehingga X saja sama dengan 8 dikali 84. Berapa hasilnya? Yaitu 672. Lalu dibagi dengan 56 yang sini. Dan 672 dibagi 56 itu kita peroleh hasilnya 12. Sehingga bensin yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 84 km yaitu sebanyak 12 liter. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini yaitu D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Harga pembelian sebuah roti yaitu Rp5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah roti adalah. Oke, perhatikan di sini. Kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Oke. Untuk satu roti itu harga belinya Rp5.000. Oke, kita tulis di sini. Rp5.000. Keuntungannya, perhatikan sini, keuntungan yaitu 15%. Yang ditanya harga jual 100 roti. Maka terlebih dahulu kita cari saja untuk harga jual satu roti saja terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Harga jual, kita singkat saja Haji. Oke. Harga jual itu sama dengan
harga beli atau HB ditambahkan dengan untung. Itu dia cara untuk mencari harga jualnya. Harga beli ditambah dengan untung. Nah, di sini untuk untungnya belum diketahui. Yang diketahui di sini baru keuntungan. Nah, perhatikan. Untuk mencari untung terlebih dahulu. Untung sama dengan persennya tadi 15%. Oke. Kita kalikan dengan harga harga beli roti tadi, yaitu 5.000. Sama dengan 15%. Itu kan artinya 15 per 100. Dikalikan dengan 5.000. Sama dengan, biar mudah perhatikan, nolnya di bawah 2 buah. Sama-sama kita coret dengan 0 buah yang di atas. Maka tinggal itu 15 dikali 50. Berapa hasil 15 dikali 50? Yaitu 750. Ini keuntungan untuk satu roti. Ingat ya, untuk satu roti. Yang ditanya itu nanti harga penjual. Oh, sorry. Perhatikan kita cari harga jual terlebih dahulu. Perhatikan. Harga jual sama dengan harga beli. Harga belinya 5.000. Ditambah untungnya tadi yang sudah kita cari, yaitu 750. Maka 5.000 tinggal kita jumlahkan dengan 750. Kita peroleh hasilnya 5.750. Nah, ini harga, perhatikan, harga jual untuk satu roti. Yang ditanya harga jual 100 roti. Maka perhatikan sini. Harga jual 100 roti, oke, sama dengan, tinggal kita kalikan saja harga satu roti tadi 5.750, kita kalikan dengan 100 buah roti tadi. Maka kita perolehlah hasilnya di sini yaitu Rp575.000. Ini dia harga jual untuk 100 buah roti. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah B. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Pak Budi menyimpan uang di bank sebesar Rp750.000 dengan bunga 18% per tahun. Besar uang Pak Budi setelah 4 bulan adalah. Oke, perhatikan sini. Besar uang Pak Budi selama 4 bulan. Oke, perhatikan caranya. Nah, di mana caranya itu? Perhatikan. 4 bulan yang ditanyakan selama 4 bulan. Oke, 4 per banyak bulan dalam 1 tahun berapa? Ingat, karena di sini persennya dalam per tahun, maka sini kita bagi dengan 12. Namun perlu juga diingat, itu kalau di sini diketahui tabungannya itu setelah 4 bulan. Makanya di sini kita tulis 4 per 12. Kalau seandainya, perhatikan di sini, yang diketahui di sini besar uang Pak Budi setelah 5 tahun misalnya. Oke. Itu artinya kita tidak perlu membuat per 12 yang di bawah. Langsung aja 5 di atasnya sini. Itu kalau yang diketahui ini dalam bentuk tahun, bukan bulan. Kalau dalam bulan, maka sini harus kita buat per 12-nya. Itu perlu diingat. Oke. Lanjut, dikali. Bunga per tahunnya tadi 18%. Lalu dikalikan dengan modal awalnya tadi, yaitu Rp750.000. Lanjut sama dengan 4 per 12, ini kan masih bisa dikecilkan biar mudah. Sama-sama bagi 4, hasilnya itu 1 per 3, ya kan? 4 bagi 4 hasilnya 1, 12 bagi 4 hasilnya 3. Lalu dikali 18%, itu kan artinya 18 per 100. Lalu dikali Rp750.000. Lanjut lagi biar mudah, sama-sama kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara sama-sama kita coret nolnya 2. 02 di bawah dan 02 di atasnya. Oke, maka tinggal sekarang perhatikan. 1 dikali 18 itu hasilnya 18 per 3 kali 1 hasilnya 3. Baru setelah itu dikalikan dengan, perhatikan angka yang tinggal,
7.500. Lanjut. 18 dikali dengan 7.500, lalu hasilnya nanti dibagi dengan 3, kita perolehlah hasilnya berapa ini? Yaitu Rp45.000. Perlu diingat, ini yang kita cari ini baru untuk bunga, perhatikan, bunga selama 4 bulan. Maka bunga yang diperoleh di sini yaitu Rp45.000. Nah, perhatikan untuk tabungan akhirnya. Perhatikan, besar tabungan akhir sama dengan modal awal. Oke, ingat ya, modal awalnya berapa tadi? Rp750.000 ditambahkan bunga selama 4 bulan tadi. Ingat yang kita cari tadi di atas, ini bunga untuk selama 4 bulan. Yaitu Rp45.000. Nah, tinggal kita jumlahkan saja nih. Rp750.000 ditambahkan dengan Rp45.000, kita perolehlah hasilnya Rp795.000. Ini dia besar tabungan Pak Budi selama 4 bulan. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya yang mana ini? Yaitu C. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Hasil dari 1 per X dikurang X adalah, oke, perhatikan di sini, ini sangat mudah sekali. 1 per X dikurang X. Nah, X ini, oke, ini boleh kita tulis X saja atau boleh juga X per 1, ini sama saja nilainya. Kenapa harus X per 1 di sini? Biar nanti operasinya kelihatan jelas. Oke, perhatikan di sini. Nah, pengurangan pecahan biasa yang beda penyebut, tentunya cara termudah, tinggal kita kali silang saja. 1 kali 1 hasilnya 1. Karena sini kurang, maka sini juga kita tulis kurang. Lalu X dikali X hasilnya X kuadrat. Terakhir, penyebut kali penyebut. X kali 1 hasilnya X. Maka jawabannya yaitu 1 dikurang X kuadrat per X. Mana pilih jawaban yang sesuai? Tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Bila f2 sama dengan 1 dan f4 sama dengan 7, maka nilai a tambah 2b adalah. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini suatu fungsi disebutkan yaitu fx sama dengan ax tambah b. Ini dia fungsinya. Bila F2 itu artinya nilai X-nya sama dengan 2. Perhatikan sini, ganti setiap X yang ada di sini, ganti dengan angka 2. Itu jadinya itu, perhatikan, 2A, oke, X-nya itu ganti dengan 2, ditambah B, maka nilainya akan sama dengan 1. Lalu selanjutnya perhatikan F4 sama dengan 7. Itu artinya ganti X-nya di sini, oke, ganti dengan 4 lagi. Maka jadinya itu 4A ditambah B nilainya sama dengan 7. Nah, untuk mencari nilai A tambah 2B, maka terlebih dahulu cari nilai A, B-nya bagian sini terlebih dahulu. Dengan cara, perhatikan, boleh dengan eliminasi, boleh dengan substitusi, boleh juga dengan metode campuran. Terserah mana yang rasanya mudah. Di sini kita gunakan saja metode campuran. Oke? Campuran antara eliminasi dan substitusi. Perhatikan. Kita eliminasi parabel B terlebih dahulu. Ini lebih mudah karena bentuknya sudah sama. Sama B saja. Perhatikan tandanya. Tandanya sama-sama positif, maka tanda di bagian sini dikurang. Oke. 2A dikurang 4A hasilnya negatif 2A. Lalu B dikurang B habis. Lalu 1 dikurang 7 hasilnya negatif 6. Maka nilai A sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif. Maka 6 bagi 2 hasilnya 3. Ini baru nilai A-nya. Untuk nilai B-nya, tinggal kita masukkan saja nilai A yang kita peroleh tadi ke persamaan di atas boleh. Atau ke persamaan di bawah juga boleh. Terserah mana yang rasanya mudah. Di sini kita gunakan saja persamaan yang pertama. Oke, perhatikan. 2A tambah B sama dengan 1. Ganti A-nya dengan kita peroleh tadi, 3. Maka sini jadinya 2 kali 3.
ditambah B sama dengan 1. 2 kali 3, 6. Ditambah B sama dengan 1. Maka nilai B sama dengan 1. Lalu positif 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Dan 1 dikurang 6 tentunya hasilnya negatif 5. Ini dia nilai A. Ini dia nilai B-nya. Yang ditanya perhatikan A ditambah 2B. Maka sini jadinya A-nya tadi 3. Ditambah 2 kali B. B-nya negatif 5. Sama dengan 3. Lalu 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Dan 3 dikurang 10 tentunya hasilnya adalah negatif 7. Ini dia jawabannya. Maka pilihan jawaban yang sesuai di sini adalah A. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. Diameter alas kerucut 10 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Luas selimut kerucut adalah, biar jelas kita buat gambar kerucutnya terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Oke, ini gambar kerucutnya. Oke, lebih kurang gambarnya seperti ini, oke. Nah, lalu diketahuinya di sini ada diameter. Diameternya berapa? 10. Diameternya 10, itu artinya jari-jarinya berapa? Ingat, jari-jari itu setengah dari diameter. Karena diameternya 10, itu artinya jari-jarinya 5. Sini 5, sini juga 5. Selanjutnya tinggi kerucut, yaitu 12. Yang ditanya luas selimut. Apa rumus luas selimut kerucut? Apa rumusnya? Yaitu L selimut. Oke, kita tulis sini. Luas selimut kerucut sama dengan V dikali R dikali S. Kalau untuk jari-jarinya sudah ada di sini, yaitu 5. Yang belum ada S. Apa itu S? Garis pelukisnya sini. Maka untuk mencari nilai S di sini, perhatikan gambar segitiga. Ini, yang siku-sikunya di sini. Oke, kita akan mencari sisi miringnya. Maka gunakanlah teorema Pitagoras. Perhatikan sini. S sama dengan akar dari. Yang ditanya di sini sisi miring, maka rumusnya nanti ditambah. Oke, itu perlu diingat. Kalau yang ditanya bukan sisi miring atau bukan sisi terpanjang, maka rumusnya nanti dikurang. Oke, perhatikan. S sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 12 kuadrat hasilnya 144 ditambah 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar dari 144 ditambah 25 hasilnya 169. Dan akar dari 169 yaitu sama dengan 13. Berarti nilai S-nya di sini sama dengan 13. Maka barulah kita masuk ke rumus luas selimut tadi. V. Berapa nilai V-nya? Karena jari-jarinya atau nilai R-nya bukan kelipatan 7, maka V yang digunakan yaitu 3,14. Dikali R jari-jarinya tadi 5. Lalu dikali S garis pelukisnya tadi 13. Maka di sini tinggal kita kalikan saja. 3,14 dikali 5. Lalu dikalikan dengan 13. Kita peroleh hasilnya 204,1. Satuannya perhatikan. Cm kuadrat. Maka jawabannya itu 204,1 cm kuadrat. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai di sini tentunya adalah D. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal nomor 10. Median atau nilai tengah dari data di bawah ini adalah. Oke, perhatikan. Jika bentuk soalnya seperti ini dia termasuk ke dalam rumus data tunggal. Oke, rumus data tunggal. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita jumlahkan frekuensinya terlebih dahulu. 2 ditambah 5 ditambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 5 tambah 1. Kita peroleh totalnya di sini yaitu sama dengan berapa ini? Yaitu sama dengan 39. Nanti kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator, jumlahkan. Frekuensinya sini mulai dari yang paling depan sampai paling akhir. Di sini kita peroleh totalnya 39. Selanjutnya, kita carilah frekuensi kumulatifnya dengan cara, perhatikan bagian frekuensinya saja. 2 bagian sini.
Lalu 2 ditambah 5 hasilnya 7, tulis di bawah sini. Lanjut lagi. 7 ditambah 5 hasilnya 12, tulis di bawah sini. Lalu 12 ditambah 6 hasilnya 18, tulis di bawah sini. Lanjut. 18 ditambah 6, kita peroleh hasilnya 24, tulis di bawah sini. Lalu 24 ditambah 9, kita peroleh hasilnya 33, tulis di bawah sini. Lalu 33 ditambah 5, kita peroleh hasilnya 38, tulis di bawah sini. Terakhir 38 ditambah 1 hasilnya 39. Ingat, jika angka bagian akhir di sini sama dengan jumlah dari frekuensi tadi, itu artinya sampai di sini langkah kita benar. Oke, di sini angkanya sama-sama 39. Itu artinya langkah kita sampai di sini benar. Selanjutnya, ingat jika median untuk data tunggal itu terbagi atas dua bagian. Ada yang data genap, ada yang data ganjil. Sekarang perhatikan cara untuk mengetahui apakah dia genap atau ganjil. Yaitu cukup perhatikan jumlah frekuensinya tadi. 39. 39 ini genap atau ganjil? Tentunya ganjil. Maka rumus median yang kita gunakan yaitu median data ganjil. Yaitu ME atau median sama dengan data K, dalam kurung N tambah 1 per 2. Sama dengan data K. N ini jumlah dari frekuensi. Sudah kita cari tadi yaitu 39. Lalu ditambah 1 lalu per 2. Tutup kurung sama dengan data K. 39 ditambah 1 hasilnya 40. Lalu dibagi 2 hasilnya berapa? Itu 20. Nah, sekarang tugas kita. Perhatikan data ke-20. Bagaimana cara memperhatikan data ke-20? Perhatikan frekuensi kumulatif yang kita cari tadi. Perhatikan caranya. Untuk kelas pertama di sini, itu berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-2. Oke, sampai data ke-2. Lanjut, setelah 2 berapa? 3. Itu artinya di kelas ini, itu berisi mulai dari data ke-3, setelah 2 tadi, berarti data ke-3, sampai dengan data ke-7. Lanjut lagi, setelah 7, berarti data ke-8. Itu artinya di kelas ini, berisi data mulai dari data ke-8, oke, setelah 7 tadi berarti 8, data ke-8 sampai dengan data ke-12. Lanjut lagi. Setelah 12 berapa? Yaitu 13. Itu artinya di kelas ini berisi mulai dari data ke-13 sampai data ke-18. Lanjut lagi setelah 18 berapa? 19. Itu artinya di kelas bagian sini lagi itu berisi mulai dari data 19. Oke. Setelah 18 tadi 19. Mulai dari data ke-19 sampai data ke-24 dan termasuk data ke-20 di dalamnya. Nah, data ke-20 sini berisi nilai berapa? Tentunya angka 7. Itu artinya data ke-20 bernilai 7. Ini dia mediannya, yaitu 7. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Itu artinya pilihan jawaban kita di sini mana? Yaitu B. Nah, seperti ini dia cara penyelesaiannya. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.